Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-13 Sa'ban 1442 Hijriah, 26 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-66 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati jamaah pondok kita, akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa nasu khasatan tamatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, thumma ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Haj Maimun Zubair, Kiai Al-Haj Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Kiai Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Haj Faqih Imam, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajibu. Kita melanjutkan pasal tentang kewajiban mengqadha puasa dan juga wajib untuk membayar kafarat. Kemarin di samping dia wajib untuk mengqadha, wajib pula untuk membayar kafarat dan berhak untuk ditakzir, dihukum menurut pertimbangan hukum. Siapa orang yang membatalkan puasa atau merusak puasanya di bulan Ramadan, merusak puasa sehari penuh, dirusak puasanya itu dengan melakukan
hubungan badan baik terhadap sesama lawan jenis ataupun sesama jenis, dan bahkan melakukan hubungan badan dengan hewan sekalipun. Apa kafaratnya? Yaitu memerdekakan hamba sahaya perempuan. Kalau tidak mampu berpuasa, kalau tidak mampu, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Tidak mampu lagi, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin diberi makan, dikasih 1 mud bahan makanan pokok. 1 mud itu kurang lebih 6,5 ons per 1 orang miskin dikali 60 orang. Lalu kemudian di pasal ini kita akan menjelaskan tentang ada kewajiban untuk menahan diri. Artinya menahan diri itu dia puasanya tidak sah, namun tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa. Wajibu lan wajib ma'al qodai ing dalam sertane ngodoni puasa. Apa sing wajib? Apa al imsaku ngeker. Ngeker itu menahan diri. Lisaumi krana arai puasa. Lisaumi krana arai puasa. Wajib untuk menahan diri, di samping pula wajib untuk mengqadha puasanya. Mengganti pada hari yang lain puasa yang batal saat itu, wajib dia untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Pada berapa kasus fisittati mawadi'a ing dalem 6 piro-piro panggonan. Fisittati mawadi'a ing dalem 6 piro-piro panggonan. Pada 6 kasus, yang pertama, al-ula utawi panggonan kang pertama. Al-ula kang pertama iku fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. La fi ghairihi ora ing dalam liyane Ramadan. La fi ghairihi ora ing dalam liyane Ramadan. Ala muta'addin ingatase wong kang sengaja. Ala muta'addin ingatase wong kang sengaja. Bifitrihi kelawan puasae bifitrihi kelawan bukae muta'addin. Ala muta'addin ingatasi wong kang sembrono, boleh. Wong kang sengaja sembrono bifitrihi kelawan bukae si wong. Kasus pertama wajib baginya untuk mengqadha puasa dan wajib pula untuk imsak. Yakni pada orang yang sengaja dan sembrono, ya, sengaja akan buka puasa. Ya, sengaja ataupun sembrono berbuka puasanya. Artinya tidak ada alasan orang ini berbuka, tidak ada alasan yang memperbolehkan dia berbuka puasa. Siang hari bulan Ramadan, kuat-kuat, badan sehat tidak sakit. Dia nggak sakit, tidak apa.
Ya kalau ukurannya lapar, pasti orang yang namanya berpuasa ya lapar ya haus. Bepergian juga tidak. Maka ketika seseorang sengaja berbuka puasa, maka dikategorikan muta'addin, orang yang sembrono berbuka puasanya itu. Nah, orang yang model seperti ini, kasus seperti ini, dia setelah dia batal, tidak langsung kemudian dia seenaknya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia harus imsak. Dah. Makan juga tidak boleh, minum juga tidak boleh. Makan juga tidak boleh, minum juga tidak boleh. Terus dianggap berpuasa tidak? Ya tidak, puasanya nggak sah. Siang hari misalkan dia sengaja muntahin diri. Wah, dimuntah-muntahin. Muntah-muntahin, akhirnya muntah juga. Batalkan puasanya, batal. Terus apa boleh dia itu kemudian setelah itu makan? Justru di sini dia harus imsak, harus nahan diri. Supaya nahan apa? Jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hubungan seksual, jangan apapun. Kan dia sudah batal, iya. Tapi batalnya kan sebab karena sembrono. Kasus pertama. Jadi ini pada kasus bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Artinya kalau dilakukan di luar bulan Ramadan, ya tidak boleh. Ini kalau dilakukan di bulan Ramadan, melakukan hal yang tadi, sembrono berbuka puasanya. Sembrono sengaja membatalkan diri. Itu kasus pertama. Wasani utai kang kaping loro. Wasani utai kang kaping loro iku ala tarikin niyati. Iku ala tarikin niyati tetep ingatase wong kang ninggalaken niat. Iku tetep ingatase wong kang ninggalaken niat. Lailan ing dalam waktu bengi. Lailan ing dalam waktu bengi. Fil fardi ing dalam puasa fardu. Fil fardi ing dalam puasa fardu. Kasus yang kedua, malamnya lupa niat. Misalkan ada orang bulan Ramadan, dia ya betul-betul mungkin karena aktivitas yang padat sehingga niat saja lupa. Kebetulan tidur, akhirnya bablas, bangun-bangun sudah subuh. Ya mungkin ini kejadian ini sangat mungkin terjadi. Misalkan malam Ramadan, habis maghribnya dia mungkin aktivitas, ya, sholat, habis isya juga sholat, tapi sudah karena kecapean siang harinya tidur, bablas, bangun-bangun sudah adzan subuh. Ya, sudah adzan subuh. Berarti orang ini kan dia tidak niat di malam harinya. Padahal sahnya puasa dengan niat di malam hari. Bagi orang yang dalam kasus seperti ini, maka puasanya tidak sah. Hari itu yang dia lupa niat, tidak dianggap sebagai puasa. Tapi meski dia tidak dianggap berpuasa, ada kewajiban al-imsak. Harus nahan diri. Kayak orang berpuasa saja. Makan yang nggak boleh, minum yang nggak boleh,
kemudian misalkan berhubungan badan dengan pasangannya juga tidak boleh, kayak sedang berpuasa. Tapi puasanya tidak dianggap, tidak sah. Namanya al-imsak. Karena kelalaiannya. Ini tentu mengikuti madhab Syafi'i. Nah, kalau yang kemarin dijelaskan, konon di awal Ramadan orang ada satu kebiasaan tradisi di satu daerah, dia diniatkan 1 bulan penuh jaga-jaga supaya jangan sampai terjadi kasus kayak yang tadi. Nah, kalau mengikuti itu ya berarti sah. Berarti sah. Nah. Tapi ada lagi mazhab yang kalau lupa kasusnya seperti tadi, ya sudah niat. Meski sudah subuh, meski sudah bangun-bangun jam 5:30, misalkan. Baru ingat jam 8 pagi, ya sudah niat. Ada yang memperbolehkan seperti itu. Tetapi dalam madhabnya Syafi'i yang kita bahas pada pasal kali ini, ketika kasus seperti itu ya sudah, puasanya tidak sah. Dia nanti wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Tapi saat itu juga dia harus al-imsak. Watsalitsu utai kang kaping 3. Watsalitsu utai kang kaping 3 iku alaman tetep ing atase wong. Iku alaman tetep ing atase wong tasahharo kang sahur sapa man. Tasahharo kang sahur sapa man dzonnan hale wong kang nyangka. Dzonnan hale wong kang nyangka. Nyangka bako al-laili ing masih tersisa waktu bengi. Bako al-laili ing masih tersisa waktu bengi. Ternyata fabana mangka pertela opo khilafuhu sulayane al-lail. Fabana mangka pertela opo khilafuhu sulayane al-lail. Dzonnan hale wong kang nyangka bako al-laili ing masih tersisa waktu bengi. Fabana mangka pertela opo khilafuhu sulayane al-lail. Kasus yang ketiga, ada orang sahur. Makan sahur. Dia nyangkanya masih belum subuh. Mungkin karena saat itu listrik alirannya mati, tidak ada suara azan. Dianya nggak melihat jam, ya, nggak memperhatikan hal itu, hanya mengandalkannya suara azan. Biasanya diperingatkan al-imsak, kan? Nunggu itu nggak dengar, mungkin dia nggak dengar karena mati listrik. Akhirnya dia sahur. Padahal sudah subuh waktu tadi, sudah dari tadi. Sahur, makan. Nah, makan, minum, udah selesai sahur. Pas keluar rumah, dia baru tahu bahwa cuaca ataupun keadaan di luar sudah terang benderang. Sudah kelihatan. Kayak mau terbit sinar matahari. Wah, ini. Fabana khilafu, ternyata kenyataannya sudah masuk waktu pagi. Subuhnya sudah dari tadi. Ternyata dia sahur itu sudah di waktu subuh. Ketika dia menyadari bahwa puasanya tidak sah, karena jelas sahurnya sudah subuh, waktu subuh, maka orang ini puasanya tetap dianggap tidak sah dan dia berkewajiban untuk
imsak. Dia nanti kayak orang puasa. Nah, pagi makan juga tidak lanjutin, misalkan ngopi tidak boleh, minum tidak boleh, sudah kayak orang puasa. Kasus yang ketiga. Yang keempat, kebalikannya. Warrabi'u utai kang kaping papat iku alaman ingatase wong. Aftara kang buka puasa sapa man. Aftara kang buka puasa sapa man. Dhannan hale nyangka. Dhannan hale wong kang nyangka. Nyangka al-ghuruba ing terbename matahari. Al-ghuruba ing surupe srengenge. Al-ghuruba ing surupe srengenge, terbenamnya matahari. Ternyata fabana mangka pertela. Fabana mangka pertela. Opo khilafuhu sulayane ghurub aidon kelawan maning. Aidon kelawan maning. Kasus yang keempat kebalikannya. Kebalikannya. Jadi dia nyangkanya sudah maghrib. Karena ngandelin cuaca dan mungkin kumandang suara adzan maghrib. Saat itu cuacanya mendung, gelap, gulita. Ya. Hujan lebat. Nggak dengar suara adzan, suara apa nggak dengar. Jam juga tidak ada mungkin ya kasusnya. Akhirnya dia kayaknya sudah dari tadi ini maghrib nih. Dah buka dia makan minum. Pas selesai makan minum dia baru sadar fabana khilafuhu. Ternyata kenyataannya dia baru sadar bahwa kenyataan saat itu belum maghrib. Belum maghrib. Loh. Ini kayaknya masih belum maghrib. Maka orang ini wajib al-imsak. Ya, tentu yang kasus keempat ini sebentar kan. Kalau terjadi kesalahan paling kan hitungan menit saja. Ini terlalu lama. Imsak. Yang keempat. Wal khamisu taikang kaping 5. Wal khamisu taikang kaping 5 iku alaman ingatase wong. Iku alaman ingatase wong. Bana kang pertela lahu kadweman. Bana kang pertela lahu kadweman. Opo yaumu salati sya'bana. Opo yaumu salati sya'bana. Dina tanggal 30 bulan Sya'ban. Yaumu salati Sya'bana dina tanggal 30-nya bulan Sya'ban. Nah, pertela annahu setuhune yaumu salati Sya'ban annahu setuhune yaumu salati Sya'ban iku min Ramadhana iku saking bulan Ramadan. Kasus yang kelima biasanya terjadi pada akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Terjadi perbedaan pendapat awalnya. Dia nyangka hari itu adalah hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Karena malam belum ada keputusan dari pemerintah apakah besok itu sudah masuk hari raya Idul Fitri ataukah masih tanggal 30 Sya'ban. Lah, orang ini mungkin keyakinannya masih tanggal 30 Sya'ban, 30 ruah. Ternyata pas siang hari, ya dia nyangkanya bulan Sya'ban ya masih bisa makan, masih bisa minum. Jam 9 pagi, dia dapat kabar bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Loh.
keputusan pemerintah hari itu tanggal, misalkan saja contohnya, atau ada yang memberitahu, ini kita ini sekarang sudah Ramadan loh, bukan tanggal 30 Sya'ban. Wah, maka bagi orang yang dalam kasus seperti ini, dah langsung imsak. Dah, jangan lagi makan lagi, jangan lagi minum jajan atau lain sebagainya, sampai ngerokok, misalkan ngopi, nggak boleh. Sudah, stop. Ya, stop. Terus, hari itu dia dianggap berpuasa tidak? Tidak. Tidak berpuasa, sudah. Berarti tanggal 1-nya hutang. Tapi saat dia tersadar, saat dia tahu kenyataan bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, sementara tadinya dia habis makan, maka stop saat itu juga. Itu kasus yang kelima. Wasadisu utai kang kaping 6. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku alaman tetep ingatase wong. Iku alaman tetep ingatase wong. Sabako kang dingini. Sabako kang lanjuraken. Nerlanjuraken. Sabako kang nerlanjuraken hu ingman. Opo ma'ul mubalaghati banyuwe banget-bangetaken. Opo ma'ul mubalaghati banyuwe banget-bangetaken. Min madmadatin nyatane saking berkumur-kumur. Min madmadatin nyatane saking berkumur-kumur. Wastin syakin lan nesepaken banyuning irung. Wastin syakin lan menghirupkan air ke hidung. Istinsyak. Kasus keenam, ada orang lagi puasa. Siang-siang wudu. Wudunya itu mungkin wudu mau sholat duha kah? Mungkin. Wudu mau sholat tuhir bisa jadi. Wudu aja. Ketika wudu, pada saat berpuasa, maka hukumnya makruh. Kalau terlalu berlebihan dalam hal berkumur. Misalkan, sekali lagi saya sampaikan, jika sedang berpuasa, terutama puasa Ramadan, maka pada saat berwudu, jam berapapun di siang hari, saat berwudu, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal berkumur maupun istinsyak. Khawatir kalau dia berkumurnya seperti kayak orang tidak berpuasa, ada air yang masuk. Sabakohul ma. Selek, akhirnya masuk. Nah, dalam kasus orang yang di siang hari Ramadan lalu berlebih-lebihan dalam hal kesunahan wudu, yakni berkumur dan istinsyak. Ternyata dia dikasih tahu tidak atau belum paham, sehingga bulan Ramadan siang-siang lagi panas-panasnya jam 12, jam setengah 1 mau sholat zuhur, berkumur. Oh, ternyata ada yang masuk. Atau kita istinsyak. Ternyata selak, ada yang masuk. Nah, ini kasusnya. Man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyakin. Itu kasusnya seperti itu. Terus gimana? Ya sudah, stop. Batal tidak puasanya? Batal. Sebab dia melakukan hal yang membatalkan puasa, yakni sengaja berkumur-kumur lalu ada air yang masuk. Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Sehingga ada air yang masuk dalam perut karena kesedak misalkan. Akhirnya masuk. Maka dia wajib mengqadha nanti di luar bulan Ramadan dan wajib pula untuk imsak dan stop. Meskipun puasanya nggak sah, batal, tapi dia harus stop,
tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa. 6 hal inilah yang ada kewajiban di samping untuk mengkodonya nanti di bulan yang lain, ada kewajiban untuk al-imsak. Artinya, sekali lagi saya ulangi, imsak di sini adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kayak orang puasa, tapi sejatinya puasanya tidak sah. Seperti itu. Nah, kalau memaksakan gimana ya? Dosa tidak mau mengikuti aturan syariat. Itu. Baik, Mas Ari, untuk pertemuan pada malam hari ini, yakni wajib untuk al-qadha dan al-imsak terhadap 6 kasus. Kasus pertama, sengaja dan sembrono berbuka puasanya. Kedua, dia tidak melakukan niat di malam hari. Ketiga, sahur, makan sahur, nyangkanya masih belum waktu subuh, ternyata pada saat dia sahur sudah waktu subuh. Kasus yang keempat, kebalikannya. Nyangkanya sudah terbenam matahari, sudah maghrib. Akhirnya dia buka puasa. Ternyata masih belum maghrib. Yang keempat. Yang kelima, tanggal 30 Sya'ban, dia awalnya tidak puasa mungkin. Karena persiapan besoknya bulan Ramadan tanggal 1. Ternyata siang hari ada informasi, keputusan, bahwa hari itu sudah masuk Ramadan. Ada yang memberikan informasi, yang melihat hilal langsung, ngasih tahu hari itu termasuk tanggal 1 Ramadan. Bukan tanggal 30. Nah, yang kelima, sengaja dan berlebih-lebihan dalam hal berkumur dan beristinsyak, sehingga mengakibatkan dari berkumurnya kita, istinsyaknya kita, ada air yang masuk ke dalam perut kita yang membatalkan puasa. Itu mungkin Mas Ari yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.